Halo teman-teman, saya ingin melanjutkan bahasan dari video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai kewaspadaan kita terhadap tawaran program magang di Jepang. Belakangan ini saya dengar cerita dari salah satu rekan saya. Anaknya yang masih duduk di bangku SMA dan sebentar lagi akan lulus ditawari program magang ke Jepang. Katanya ada beberapa BLK yang datang langsung ke sekolah mereka, menawarkan pelatihan dan janji bisa kerja di Jepang. Nah, biayanya antara 50 sampai 70 juta rupiah. Itu pun belum termasuk biaya pelatihan. Dan katanya bila tidak mampu membayar langsung, akan dipotong dari gaji saat sudah bekerja di Jepang. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, ternyata saudaranya juga sudah ikut pelatihan di BLK di Sumedang dekat Jatinangor. Dan sudah membayar 5 juta dan sudah ikut pelatihan selama 2 bulan. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan penempatan kerjanya. Teman-teman, kasus seperti ini bukan cuma 1-2. Banyak keluarga mengira ini adalah peluang emas. Tapi belum tentu aman sebetulnya. Beberapa BLK datang ke sekolah-sekolah membawa brosur, iming-iming gaji besar, bahkan testimoni dari peserta yang sudah di Jepang. Tapi tanpa transparansi dan pengawasan resmi, ini bisa berujung rugi besar. Nah, beberapa modus umum yang harus diperhatikan yaitu BLK fiktif menawarkan lowongan kerja yang tidak pernah ada. Biaya tinggi tapi tidak ada transparansi penempatan kerja. Pemotongan gaji tidak jelas atau melebihi perjanjian. Ditempatkan di area kerja berbahaya, upah rendah, bahkan tidak sesuai dengan bidang pelatihan. Yang perlu diingat, meskipun BLK-nya resmi, resiko tetap ada kalau tidak diawasi dengan benar. Beberapa peserta pernah mengeluh bahkan pelatihannya tidak sesuai janji. Bahkan ada yang sudah mengeluarkan puluhan juta, tapi tidak jadi berangkat karena visa tidak keluar atau karena kuota dari Jepang dibatasi. Jadi penting banget untuk verifikasi dulu BLK-nya, minta bukti penempatan kerja, dan cek ke instansi resmi seperti Disnaker, BNP 2 PTKI, atau Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kamu dan keluargamu betul-betul ingin magang atau kerja di Jepang, ada cara yang lebih aman dan transparan atau jalur mandiri. Memang butuh usaha lebih banyak, tapi kamu tahu kemana kamu pergi dan di mana kamu bekerja. Misalnya, belajar bahasa Jepang sendiri dari sekarang. Paling tidak sampai N4 atau N3 agar peluang kamu lebih besar. Banyak sumber gratis di YouTube, aplikasi, dan buku. Kemudian, alternatif lain ikut kursus bahasa Jepang juga bagus. Tapi, kursus bahasa Jepang yang independen. Cari tempat kursus yang memang fokus bahasa, bukan yang menjanjikan penempatan kerja. Ini akan menambah kemampuan kamu dan mengurangi risiko dimanfaatkan. Kemudian cari informasi dari sumber langsung. Misalnya, website resmi Kedutaan Jepang atau program G2G antar pemerintah. Pahami sistem magang Jepang. Pelajari sistem magang di Jepang Technical Intern Training Program, hak-hak magang, dan jenis-jenis pekerjaan yang umum. Dengan pengetahuan ini, kamu bisa melindungi dirimu sendiri dari penempatan berbahaya. Selain itu, kamu juga bisa siapkan dokumen sendiri secara bertahap. Misalnya, paspor, ijazah, SKCK, dan dokumen dasar lain. Dengan begitu, kamu nggak akan panik kalau tiba-tiba diminta melengkapi ini itu dengan biaya tambahan. Dan yang paling penting, hindari iming-iming berlebihan. Kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya ada yang disembunyikan. Dan juga jangan tergesa-gesa, guys. Lebih baik persiapan matang daripada buru-buru dan malah jadi korban. Kemudian jangan buru-buru daftar hanya karena teman atau tetangga ikutan, apalagi kalau kamu harus keluar uang besar atau katanya bisa dipotong gaji. Nah, terdapat kasus di mana sejumlah mahasiswa dari Sumatera Barat menjadi korban penipuan berkedok program magang ke Jepang. Mereka diberangkatkan oleh sebuah politeknik tanpa izin resmi dari pemerintah dengan kondisi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian para korban melaporkan ini kepada KBRI Tokyo yang kemudian membantu proses penanganan kasus tersebut.
KBRI Tokyo menekankan pentingnya verifikasi lembaga pengirim dan memastikan legalitas program magang sebelum keberangkatan. Pada tanggal 1 April 2025, KBRI Tokyo bekerjasama dengan Kepolisian Metro Tokyo mengadakan program pembekalan untuk 209 WNI peserta magang di Jepang. Kemudian nih guys, ada rekomendasi dari KBRI Tokyo untuk calon peserta magang. Yang pertama, verifikasi legalitas lembaga pengirim. Pastikan lembaga atau BLK yang menawarkan program magang memiliki izin resmi dan terdaftar di instansi pemerintah terkait. Kemudian periksa kontrak dan detail program. Teliti isi kontrak kerja termasuk jenis pekerjaan, jam kerja, upah, dan fasilitas yang disediakan. Gunakan visa yang sesuai. Pastikan jenis visa yang digunakan sesuai dengan tujuan keberangkatan, seperti visa magang atau kerja, bukan visa pelajar jika tujuan utamanya adalah bekerja. Laporkan diri ke KBRI. Setibanya di Jepang, segera laporkan diri kalian ke KBRI melalui portal peduliwni.kemlu.go.id untuk mendapatkan perlindungan dan informasi yang diperlukan selama berada di Jepang. Jadi teman-teman, saya tetap menyarankan, sebaiknya bila kalian tidak ingin rugi di saat-saat terakhir, jalur mandiri dengan berusaha sendiri itu jauh lebih aman. Yang telah saya sebutkan tadi ya, misalnya bekali diri sendiri dulu dengan kursus bahasa Jepang. Kursus bahasa Jepang juga bisa dilakukan sendiri, misalnya dari YouTube atau dari buku dan masih banyak cara lainnya. Kemudian persiapkan dokumen sendiri seperti paspor, SKCK, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, kalian harus berusaha mendapatkan lebih banyak informasi lagi mengenai magang di Jepang. Karena sekarang ini banyak sekali informasi yang sangat mudah didapat. Jadi bekali dulu diri kalian sebelum memutuskan untuk mengikuti program magang ke Jepang melalui BLK. Walaupun BLK resmi. Oke, jangan biarkan mimpi kerja di Jepang berubah jadi mimpi buruk. Jangan gampang percaya kalau ada yang datang menawarkan janji manis tapi tak bisa menunjukkan bukti penempatan kerja yang jelas. Oke? Karena uang 50 juta itu bukan angka kecil dan masa depan anak-anak kita terlalu berharga untuk dipertaruhkan ke pihak yang belum tentu bisa dipercaya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.